Baik, perkenalkan nama saya Davidson dengan NIM H071241073. Baik, di sini saya akan mempresentasikan buku tentang sistem informasi dan teknologi, pilar bisnis modern untuk keunggulan kompetitif. Baik, langsung saja ke dalam pembahasan. Yang pertama, latar belakang pembuatan buku. Nah, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah cara dunia bisnis beroperasi. Globalisasi, persaingan pasar, dan perubahan perilaku konsumen mendorong perusahaan untuk terus berinovasi agar dapat bertahan dan unggul. Teknologi informasi kini tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi telah menjadi pilar strategis yang menentukan arah dan keberhasilan bisnis di berbagai sektor industri. Di tengah tantangan tersebut, pemahaman yang mendalam terhadap sistem informasi dan teknologi menjadi hal yang esensial. Nah, buku Sistem Informasi dan Teknologi, Pilar Modern untuk Keunggulan yang Kompetitif ini membahas secara komprehensif bagaimana teknologi informasi membentuk dan mendukung lingkungan bisnis global. Melalui 5 bab awalnya, buku ini menguraikan dasar-dasar lingkungan bisnis modern dan infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya, perkembangan dan tuntutan bisnis masa kini. Selanjutnya, ada pentingnya penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis. Selanjutnya, ada berbagai jenis sistem informasi strategis, hingga bagaimana organisasi dapat melakukan transformasi digital untuk meraih keunggulan kompetitif. Nah, latar belakang penyusunan materi ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami peran strategis teknologi informasi dalam menjawab tantangan dan dinamika dunia usaha, dengan memperdalam konsep-konsep utama seperti rekayasa ulang proses bisnis, manajemen hubungan pelanggan, integrasi sistem, serta adaptasi terhadap era digital. Buku ini memberikan landasan kuat bagi mahasiswa, profesional, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan yang berbasis teknologi dan informasi. Selanjutnya, pada bab pertama, landasan bisnis global dan infrastruktur teknologi informasi. Nah, pada bab ini membahas tentang perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir, di mana telah mempercepat transformasi bisnis global, membuat bisnis menjadi lebih terhubung, transparan, dan responsif terhadap perubahan. Nah, dalam bab ini kita akan membahas bagaimana lingkungan bisnis global berkembang, serta bagaimana infrastruktur teknologi informasi mendukung keberlanjutan dan kesuksesan organisasi dalam menghadapi tantangan global. Baik, yang pertama lingkungan bisnis modern secara global. Untuk definisi dan konsep, yang pertama, lingkungan bisnis global mengacu pada ruang di mana perusahaan beroperasi di luar batas-batas negara dan terhubung dengan pasar internasional. Globalisasi mempengaruhi seluruh sektor bisnis, mulai dari manufaktur hingga layanan dan pemasaran produk, sehingga perusahaan harus adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Nah, teknologi informasi di sini memainkan peran sentral dalam memungkinkan bisnis untuk memperluas operasi mereka ke pasar baru, kolaborasi dengan mitra internasional, serta mengoptimalkan alur kerja dan komunikasi lintas negara. Selanjutnya, dampak globalisasi, di mana globalisasi memungkinkan barang dan jasa berpindah lebih cepat antar negara dan menciptakan pasar yang lebih besar dan kompetitif. Sebagai contohnya, perusahaan dapat mengakses pasar baru, mengurangi biaya melalui outsourcing,
dan memperkenalkan produk mereka secara lebih luas. Nah, teknologi informasi memfasilitasi proses ini dengan menyediakan alat yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi tanpa batas geografis, misalnya melalui platform digital atau computing. Selanjutnya, pembahasan tentang globalisasi dan dinamika pasar masuk terhadap perubahan cepat dalam dinamika pasar. Nah, dinamika pasar global bergerak secara cepat, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, perubahan teknologi, dan tren ekonomi global. E-commerce misalnya, memungkinkan perusahaan untuk menjual produk ke konsumen di seluruh dunia tanpa memerlukan kehadiran fisik di setiap negara. Globalisasi juga berimplikasi pada persaingan yang semakin ketat, sehingga perusahaan harus mengadopsi teknologi informasi dengan tetap relevan dan unggul di pasar. Peluang dan tantangannya yaitu peluang bisnis dapat meraih pasar internasional, juga memperkenalkan inovasi lebih cepat serta memperluas jaringan distribusi global. Nah, untuk tantangannya itu sendiri seperti regulasi yang berbeda di setiap negara, fluktuasi ekonomi yang tidak menentu, serta tantangan terkait keamanan dan privasi dalam dalam perdagangan global. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis global. Yang pertama ada inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan atau sering disebut AI, Internet of Things atau IoT, serta cloud computing dan big data memberikan kemampuan baru bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Nah, perusahaan dapat mengotomatisasi proses serta menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui teknologi canggih. Yang kedua ada persaingan global. Nah, persaingan global sendiri eh, serasa semakin ketat, di mana memaksa perusahaan untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjaga posisi mereka di pasar. Nah, untuk bertahan, perusahaan harus mampu menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap perubahan pasar dan memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik. Faktor yang ketiga ada regulasi internasional, di mana dengan adanya peraturan yang berbeda di tiap negara, perusahaan perlu memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku di masing-masing wilayah. Nah, misalnya kebijakan privasi data di Uni Eropa atau sering disebut GDPR mempengaruhi cara perusahaan mengelola dan melindungi data pelanggan di seluruh dunia. Nah, faktor yang keempat ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Nah, keberlanjutan kini menjadi prioritas dalam dunia bisnis global, di mana banyak perusahaan yang menerapkan kebijakan Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam setiap keputusan bisnisnya, serta menggunakan teknologi informasi untuk melaporkan kinerja keberlanjutan mereka dengan transparan. Subbab selanjutnya pada bab pertama yaitu pilar-pilar lingkungan bisnis global. Yang pertama ada teknologi. Nah, teknologi di sini mencakup berbagai alat dan sistem yang memungkinkan organisasi untuk beroperasi dengan efisien, seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan sistem jaringan. Nah, teknologi di sini mempengaruhi hampir setiap aspek operasional perusahaan, mulai dari pengolahan data hingga interaksi dengan pelanggan. Nah, pilar
Pilar lingkungan bisnis global yang kedua itu ada ekonomi, di mana fluktuasi ekonomi global seperti resesi, inflasi, dan kebijakan moneter mempengaruhi cara perusahaan beroperasi di pasar internasional. Nah, teknologi informasi membantu perusahaan mengatasi ketidakpastian ekonomi dengan memberikan analisis data yang memungkinkan prediksi yang lebih akurat mengenai kondisi pasar dan kebutuhan pelanggan. Nah, pilar yang ketiga itu ada politik dan regulasi, di mana setiap negara memiliki kebijakan ekonomi, politik, dan hukum yang berbeda yang mempengaruhi cara perusahaan beroperasi di negara tersebut. Nah, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan regulasi internasional dan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Nah, pilar yang keempat yaitu sosial dan budaya, di mana aspek sosial dan budaya mempengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan mitra bisnis di berbagai negara. Nah, teknologi informasi memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dengan pelanggan internasional dan memungkinkan penyesuaian produk atau layanan sesuai dengan budaya lokal. Subbab pada bab satu selanjutnya yaitu ada peran teknologi informasi dalam lingkungan bisnis. Yang pertama ada pengelolaan operasional dan rantai pasokan, di mana teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola operasi mereka dengan lebih efisien melalui sistem manajemen rantai pasokan yang terintegrasi, seperti Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, dengan ERP, perusahaan dapat memantau setiap aspek dari produksi hingga distribusi secara real-time. Nah, peran teknologi informasi yang bisnis yang kedua, ada pengambilan keputusan berbasis data. Nah, pengambilan keputusan dalam bisnis saat ini semakin bergantung pada analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber. Nah, sistem Business Intelligence atau BI dan analitik data memungkinkan perusahaan untuk menggali wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku pasar dan preferensi pelanggan. Peran selanjutnya yaitu keamanan data. Keamanan data di sini menjadi prioritas utama karena bisnis semakin bergantung pada data pelanggan dan transaksi elektronik. Nah, infrastruktur teknologi informasi yang kuat memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan baik dari ancaman cyber. Sebab selanjutnya yaitu tren dalam bisnis global. Nah, yang pertama ada e-commerce atau digitalisasi. E-commerce sendiri berkembang pesat dengan banyak bisnis yang beralih dari model toko fisik ke platform digital. Nah, digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk mengakses dengan biaya yang lebih rendah. Nah, yang kedua itu ada transformasi digital. Nah, transformasi digital itu melibatkan penerapan teknologi untuk meningkatkan proses bisnis dan pengalaman pelanggan. Yang kemudian teknologi seperti cloud computing, AI, dan big data juga memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Nah, tren dalam bisnis global yang ketiga yaitu ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Nah, banyaknya perusahaan yang mulai berfokus pada inisiatif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial atau CSR. Nah, teknologi informasi digunakan untuk melaporkan dan mengelola upaya keberlanjutan serta untuk mengurangi jejak karbon operasional mereka. Selanjutnya ada keuntungan teknologi informasi bagi perusahaan yang pertama, yaitu efisiensi operasional, di mana teknologi informasi membantu otomatisasi banyak tugas yang dulunya memakan waktu seperti pengolahan data dan administrasi. Yang kedua ada analisis data akurat. Penggunaan analitik data memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tren pasar
perilaku konsumen, dan area untuk perbaikan. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif. Nah, perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk inovasi produk, layanan pelanggan, dan proses internal memiliki keuntungan kompetitif. Nah, yang keempat itu ada keamanan data, di mana dengan menggunakan teknologi enkripsi dan proteksi, perusahaan dapat memastikan bahwa data pelanggan dan internal terlindungi dengan baik. Selanjutnya itu infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, pilar infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi sendiri adalah kerangka kerja yang mendukung semua operasi teknologi informasi dalam perusahaan. Nah, infrastruktur ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya manusia teknologi informasi yang mendukung pengoperasian dan pemeliharaan teknologi. Yang kedua, itu ada komponen infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, perangkat keras meliputi server, komputer, dan perangkat jaringan. Yang kedua, perangkat lunak. Misalnya aplikasi yang digunakan untuk mendukung operasional bisnis seperti sistem operasi dan perangkat lunak manajemen. Yang ketiga ada keamanan, yaitu sistem untuk melindungi data dan informasi dari ancaman cyber. Nah, komponen utama infrastruktur teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, keamanan cyber, dan computing, yaitu penyimpanan dan pengelolaan data melalui internet, di mana memungkinkan akses fleksibel dan skalabilitas. Nah, perkembangan bisnis yang terus menghadapi tantangan itu perubahan dalam dunia bisnis, misalnya pembahasan mengenai perubahan yang diakibatkan oleh digitalisasi dan adaptasi teknologi baru sudah mencakup aspek-aspek penting seperti e-commerce, big data, serta shift menuju model bisnis berbasis layanan. Nah, masuk ke dalam bab 2, yaitu sistem informasi, pengertian sejarah dan peranannya. Nah, subbab pertama yaitu mengenal sistem informasi secara komprehensif. Nah, sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi informasi manusia, prosedur kerja, dan data yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, komponen sistem informasi berinteraksi untuk menciptakan sistem yang efektif dan mendukung efektivitas dan efisiensi kerja dalam organisasi. Selanjutnya masih dalam subbab mengenal sistem informasi secara komprehensif, di mana memiliki komponen utama sistem informasi terdiri dari perangkat keras atau hardware seperti perangkat fisik seperti komputer, server, printer, dan infrastruktur jaringan. Nah, yang kedua, perangkat lunak atau software, yaitu program yang mengatur proses pengolahan data menjadi informasi. Yang ketiga, ada data atau bahan mentah yang akan diolah menjadi informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, ada prosedur atau aturan atau pedoman yang mengatur cara data diproses dan disebarkan. Yang terakhir ada manusia sebagai pelayan, di mana pengguna dan pengelola sistem informasi termasuk teknisi dan manajer. Fungsi dan manfaat sistem informasi sendiri yaitu membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan laporan yang sistematis untuk analisis data. Adapun jenis sistem informasi meliputi sistem informasi akuntansi atau SIA, yang kedua ada sistem informasi manajemen atau SIM, yang ketiga ada sistem pendukung keputusan atau DSS, yang keempat ada sistem informasi eksekutif atau EIS, yang terakhir ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Kemudian ada peran strategi sistem informasi di era digital. Dalam era digital sendiri, sistem informasi berperan penting dalam inovasi respon pasar yang cepat dan penciptaan model bisnis baru.
Nah, sistem informasi membantu dalam sektor bisnis seperti e-commerce tadi, dan sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya ada sejarah perkembangan sistem informasi. Yang pertama ada era prakomputer, di mana semua pencatatan dilakukan secara manual. Yang kedua ada era komputer awal, yakni pada tahun 1940 sampai 1950-an. Nah, di sini penggunaan komputer generasi pertama untuk pengolahan data terbatas. Yang ketiga ada era mainframe dan pengolahan data elektronik, yakni sekitar tahun 1960 hingga 1970-an, di mana penggunaan komputer di sini, mainframe di sini itu untuk bisnis dan pengolahan data. Yang keempat ada era sistem informasi manajemen, yakni sekitar tahun 1970 sampai 1980-an. Nah, akhirnya MIS untuk mendukung pengambilan keputusan rutin. Yang kelima ada era DSS dan sistem pakar, yakni sekitar tahun 1980 hingga 1990-an. Nah, munculnya sistem informasi yang lebih fleksibel dan interaktif. Yang keenam ada era sistem informasi terdistribusi dan internet, yakni sekitar 1990 hingga 2000-an. Ya, di sini pengguna internet dan aplikasi berbasis web. Yang kedelapan ada era digital dan mobilitas, yakni tahun 2000 hingga 2010-an, yaitu munculnya computing, SaaS, dan analitik data besar. Dan yang terakhir itu ada era kecerdasan buatan atau otomasi, sekitar 2010 hingga sekarang. Nah, sistem informasi berbasis AI, IoT, dan otomatis cerdas. Komponen-komponen utama dalam sistem informasi sudah dijelaskan pada bab sebelumnya juga, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Nah, kita masuk ke dalam bab ketiga, yaitu struktur organisasi dan peran teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini masuk ke dalam bab pertama, yaitu memenuhi struktur utama dalam organisasi bisnis. Yang pertama, produksi atau operasi bertanggung jawab untuk pembuatan barang atau penyediaan jasa. Sistem informasi seperti manufacturing information system mendukung bagian ini. Yang kedua ada keuangan dan akuntansi, yaitu mengelola dan melaporkan kondisi keuangan perusahaan. Sistem seperti accounting information system mendukung kegiatan ini. Nah, ketiga itu ada pemasaran dan penjualan, yaitu fokus pada riset pasar dan penjualan produk, marketing information system, dan CRM atau Customer Relation Management yang digunakan untuk pembelian ini. Yang keempat ada sumber daya manusia SDM, yaitu mengelola karyawan dan pengembangan mereka. RIS atau Human Resource Information System membantu pengolahan data karyawan. Riset dan pengembangan atau R&D berfokus pada inovasi dan pengembangan produk. Knowledge Management System digunakan untuk mendukung tim R&D. Nah, yang terakhir ada manajemen puncak atau top manajemen, yaitu bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan strategis organisasi, di mana sistem seperti Exclusive Information System dan Decision Support System digunakan di sini. Kebutuhan informasi dalam setiap fungsi organisasi. Nah, setiap bagian dalam organisasi memiliki kebutuhan informasi spesifik yang harus bersifat tepat, akurat, relevan, dan tersedia pada waktu yang dibutuhkan. Contoh, produksi, yaitu membutuhkan data real time tentang bahan baku, jadwal produksi, dan hasil produksi untuk meningkatkan efisiensi. Nah, yang kedua itu ada keuangan, yaitu membutuhkan data yang akurat terkait transaksi keuangan dan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan yang bijak. Nah, yang ketiga itu pemasaran, di mana membutuhkan data terkait pelanggan, pasar, dan efektivitas kampanye pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, subbab sistem informasi berbasis komputer atau SIBK. Nah, sistem informasi berbasis komputer menjadi sangat penting di era ini.
SIB membantu mengelola informasi dengan kecepatan dan ketepatan dan akurasi tinggi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, komponen SIBK sendiri terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komunikasi manusia, dan prosedur. Nah, fungsi dan tujuan dari SIBK sendiri itu yaitu mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya operasional. Selanjutnya, perbandingan sistem manual dan sistem informasi berbasis komputer. Nah, sistem manual menggunakan proses konvensional yang melibatkan tenaga manusia secara penuh, sementara sistem informasi berbasis komputer menawarkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi yang lebih tinggi. Nah, keunggulan SIBK sendiri terdiri dari kecepatan, di mana data dapat diakses secara real-time. Yang kedua ada akurasi, yaitu mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan dan pengolahan data. Yang ketiga ada efisiensi biaya, yaitu mengurangi kebutuhan ruang, penyimpanan fisik, dan penggunaan kertas. Yang terakhir ada skalabilitasnya. Sistem berbasis komputer dapat berkembang mengikuti kebutuhan organisasi. Contoh implementasi sistem informasi berbasis komputer yaitu eh, sudah digunakan di berbagai sektor seperti pendidikan, pemerintahan, dan bisnis untuk berbagai tujuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tantangan dalam pengelolaan infrastruktur dan arsitektur teknologi informasi atau sistem informasi, yaitu infrastruktur teknologi informasi mencakup sumber daya teknologi yang mendukung operasional organisasi, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan database, dan layanan cloud computing. Infrastruktur ini memungkinkan sistem informasi beroperasi secara optimal. Nah, arsitektur teknologi informasi adalah kerangka konseptual yang mendefinisikan struktur dan operasi sistem informasi. Ini mencakup kebijakan model dan interaksi antar komponen teknologi informasi untuk memenuhi tujuan bisnis dan teknologi. Nah, tantangan dalam pengelolaan infrastruktur dan arsitektur teknologi informasi eh, sendiri mencakup komponen infrastrukturnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan data dan keamanan, nah, arsitektur teknologi informasi. Kemudian ada tantangan dalam pengelolaan infrastruktur. Tantangannya itu kompleksitas teknologi, keamanan dan perlindungan data, skalabilitas dan fleksibilitas biaya pengelolaan, perubahan teknologi yang cepat, eh, kemudian solusi mengatasi tantangan yaitu adopsi teknologi baru bertahap investasi dalam keamanan teknologi informasi, pemanfaatan layanan cloud, dan pengelolaan infrastruktur terintegrasi. Nah, masuk ke dalam bab 4 yaitu transformasi data menjadi pengetahuan, konsep, proses, dan keuntungan. Dalam pengembangan sistem informasi dan perangkat lunak modern, user journey dan wireframe memainkan peran penting dalam desain pengalaman pengguna. User journey menggambarkan tahapan interaksi pengguna dengan sistem, sementara wireframe adalah representasi visual antarmuka awal. Nah, sebab pertama itu mengubah data menjadi pengetahuan. Nah, pentingnya data dan informasi dalam user journey itu data sebagai fondasi pengambilan keputusan desain, di mana data pengguna membantu merancang pengalaman yang lebih efisien, serta menyederhanakan langkah-langkah pembayaran dalam pemesan tiket. Dan informasi untuk personalitas yang kedua itu pentingnya poin penting yang kedua itu informasi untuk personalisasi dan relevansi data perilaku pengguna memungkinkan personalisasi tampilan sistem seperti rekomendasi produk di aplikasi e-commerce. Selanjutnya, pentingnya data dalam wireframe yaitu menggambarkan alur berdasarkan fakta. Yang kedua ada validasi dan interaksi. Nah, konsekuensi ketidakhadiran data dan informasi itu tanpa data yang akurat, sistem berisiko memenuhi gagal memenuhi harapan pengguna, serta mengarah pada rendahnya adopsi dan kerugian bisnis. Integrasi dengan proses desain, di mana data dan informasi harus digunakan dalam setiap tahap pengembangan dan analisis kebutuhan
hingga evaluasi desain. Selanjutnya, sumber data terdiri dari pengumpulan dan pengolahan yang efektif. Jenis sumber data yaitu data primer, di mana data yang peroleh langsung oleh wawancara, observasi, survei, FGD, atau pengujian. Yang kedua, ada data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain seperti riset pasar dan statistik penggunaan. Nah, teknik pengumpulan data seperti yang dijelaskan di jenis sumber data tadi ada wawancara pengguna, survei online, observasi langsung, FGD, dan analisis data digital untuk membangun user journey dan wireframe yang efektif. Selanjutnya, keuntungan pendekatan database dalam sistem informasi. Pendekatan ini menggunakan DBMS untuk menyimpan dan mengakses data yang penting untuk menempelkan informasi yang relevan dalam antarmuka. Hubungan antar user journey, wireframe, dan database yaitu data yang tersimpan dalam database memungkinkan tampilan yang dinamis dan mendukung alur interaksi dalam user journey. Keunggulan pendekatan database ini sendiri yaitu akses data yang konsisten, kemampuan personalisasi konten, dan efisiensi dan skalabilitas. Kemudian studi kasus seperti aplikasi pemesanan tiket. Nah, database menyimpan data filin, jadwal riwayat transaksi, sementara wireframe dan user journey menggambarkan alur aplikasi. Sebab selanjutnya itu yaitu data warehouse mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, pengguna keuntungan penggunaan data warehouse dalam bisnis itu meliputi pengelolaan data yang terpadu, penyimpanan data historis, peningkatan kecepatan laporan analisis. Nah, dengan adanya data warehouse, laporan dan analisis dapat dilakukan dengan lebih cepat karena data yang dibutuhkan sudah tersedia dalam satu tempat yang terstruktur sehingga ini mempermudah manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data yang lebih akurat. Yang keempat ada pengurangan beban sistem operasional. Selanjutnya, pengetahuan sebagai keunggulan kompetitif dalam bisnis. Pengetahuan dalam dunia sistem informasi tidak hanya terbatas pada data atau informasi yang disediakan oleh sistem, melainkan pengetahuan berhubungan erat dengan bagaimana pengguna memanfaatkan informasi tersebut dalam konteks pengambilan keputusan. Pengetahuan dibagi menjadi dua yaitu eksplisit dan tacit. Eksplisit sendiri yaitu pengetahuan yang mudah ditulis dan dibuktikan, sementara tacit itu pengetahuan yang dimiliki individu berdasarkan pengalaman dan intuisi. Hubungan user journey dan wireframe dengan pengetahuan yaitu mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam konteks user journey dan wireframe, sistem tidak hanya memberikan data, tapi juga membantu pengguna memahami dan menggunakan pengetahuan. Contoh penerapannya itu pada sistem reservasi tiket, data dan informasi ditampilkan melalui wireframe dan desain yang mempermudah pengguna membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki seperti memilih kursi berdasarkan preferensi. Kita masuk ke dalam bab 5 yaitu membangun strategi organisasi, sinergi proses bisnis dan teknologi informasi. Sebab pertama itu definisi dan karakteristik proses bisnis. Nah, proses bisnis sendiri adalah serangkaian langkah terorganisir untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam organisasi seperti menyediakan produk atau layanan. Proses bisnis yang baik akan meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan sumber daya serta memperbaiki kualitas produk atau layanan. Nah, ada dua jenis proses bisnis. Yang pertama itu ada operasional, yang kedua ada strategis. Nah, proses operasional mencakup kegiatan sehari-hari, sedangkan proses strategis berfokus pada perencanaan dan pengambilan keputusan jangka panjang. Definisi proses bisnis sendiri itu aktivitas yang saling terhubung untuk mencapai hasil bernilai bagi organisasi, baik yang melibatkan bagian internal maupun eksternal organisasi. Nah, karakteristik proses bisnis itu yang pertama ada tujuan yang jelas, yang kedua melibatkan sumber daya, yang ketiga menyampaikan output, yang keempat ada melibatkan langkah-langkah, yang kelima yaitu mengikuti alur terstruktur. Kemudian ada jenis-jenis proses bisnis, yaitu yang pertama ada proses utama, yaitu memberikan nilai langsung kepada pelanggan misalnya.
produksi dan penjualan. Proses kedua yaitu proses pendukung, di mana mendukung jalannya proses utama misalnya HR dan akuntansi. Yang ketiga ada proses manajerial, yaitu fokus pada perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi. Nah, sebab ke selanjutnya, selanjutnya itu mengapa proses bisnis itu penting. Nah, penting karena proses bisnis ini dapat menghasilkan output berupa peningkatan efisiensi, standarisasi prosedur, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan kepuasan pelanggan, serta daya saing yang lebih kuat. Nah, mengenal sistem yang mendukung proses bisnis. Sistem informasi berperan strategis dalam mengelola, mengintegrasikan, dan menyajikan informasi untuk mendukung operasional harian dan keputusan jangka panjang. Sistem yang tepat akan mempercepat komunikasi antar bagian, mengurangi kesalahan, dan mengoptimalkan sumber daya. Satu, peran sistem dalam proses bisnis. Sistem informasi mempermudah komunikasi antar bagian, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kesalahan manusia. Selanjutnya, jenis-jenis sistem yang mendukung proses bisnis. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning, yaitu mengelola seluruh aspek bisnis secara terintegrasi. Yang kedua ada Customer Relation Management, yaitu mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga ada Supply Chain Management, yaitu mengelola rantai pasok dan distribusi produk. Yang keempat ada Human Resource Management System, yaitu mengelola data dan aktivitas sumber daya manusia. Yang kelima ada Business Intelligence Tools, BI tools atau yaitu menganalisis data untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kelima ada Business Process Management System, yaitu merancang dan mengelola proses bisnis secara otomatis. Selanjutnya ada kolaborasi antar sistem. Nah, sistem-sistem ini sering diintegrasikan untuk menciptakan efisiensi dan mempercepat alur kerja. Sebab selanjutnya itu manajemen proses bisnis dan rekayasa ulang untuk efisiensi. Proses bisnis adalah serangkaian langkah atau aktivitas dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu seperti menghasilkan produk atau layanan. Manajemen proses bisnis dan rekayasa ulang proses bisnis adalah dua pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang pertama ada manajemen proses bisnis, yaitu pendekatan untuk mendesain, mengelola, dan meningkatkan proses bisnis agar kinerja organisasi lebih optimal. Fokus utama BPM sendiri adalah pada perbaikan berkelanjutannya. Langkah-langkah dalam BPM sendiri, pertama itu ada identifikasi proses, kedua ada analisis proses, ketiga desain proses baru, keempat implementasi, kelima pemantauan dan pengendalian, keenam ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada untuk rekayasa ulang proses bisnis atau BPR, yaitu pendekatan yang lebih radikal dibandingkan BPM yang mengutamakan perubahan besar-besaran terhadap proses bisnis yang ada. Langkah-langkah dalam BPR yang pertama evaluasi proses bisnis yang ada, yang kedua itu penentuan tujuan baru, yang ketiga ada perencanaan proses bisnis baru, yang keempat penerapan teknologi baru, yang kelima perubahan budaya organisasi, yang keenam implementasi dan pemantauan. Kemudian ada perbedaan antara BPM dan BPR. BPM itu fokus pada perbaikan bertahap dan berkelanjutan, menghilangkan hambatan dan mengoptimalkan alur kerja secara terus-menerus, dan memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam jangka panjang. Sementara BPR berfokus pada perombakan total proses bisnis untuk perubahan mendalam, kemudian merancang ulang proses bisnis secara menyeluruh dan mencapai perubahan yang signifikan dalam waktu cepat. Nah, tujuannya juga peningkatan efisiensi yang drastis dan hasil yang lebih cepat. Kemudian, sebab teknologi informasi sebagai katalisator keunggulan kompetitif. Nah, teknologi informasi sangat penting dalam mengoptimalkan proses bisnis. Dengan teknologi informasi, organisasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif, beroperasi lebih efisien, merespon kebutuhan pelanggan lebih baik, dan berinovasi lebih cepat dibanding pesaing. Selanjutnya ada peran teknologi informasi dalam proses bisnis. Nah,
Teknologi informasi dapat memperbaiki cara perusahaan menjalankan proses bisnis mereka. Beberapa manfaatnya yaitu otomasi proses, integrasi sistem, akses informasi, dan peningkatan kolaborasi. Yang kedua ada teknologi informasi dan keunggulan kompetitif, antara lain seperti efisiensi biaya, kecepatan dan kualitas layanan, pengambilan keputusan lebih cepat, serta pengalaman pelanggan. Nah, contoh penerapan teknologi informasi itu seperti Amazon yang mengoptimalkan logistik dan pengiriman otomatis. Yang kedua ada Zara yaitu mengelola persediaan dengan teknologi informasi untuk merespon tren mode. Yang ketiga ada Netflix yaitu memberikan rekomendasi personal menggunakan algoritma berbasis data. Nah, eh, Nah, dari buku ini menggarisbawahi pentingnya teknologi informasi dalam perkembangan dunia bisnis modern. Sedangkan dengan menekankan pada peran teknologi informasi dalam mempercepat perubahan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan keunggulan kompetitif, mulai dari bab pertama yang membahas perkembangan bisnis global yang semakin bergantung pada infrastruktur teknologi informasi untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, pada bab kedua dan ketiga membahas manajemen dan rekayasa ulang proses bisnis dengan BPM fokus pada perbaikan bertahap sementara BPR mengutamakan perombakan radikal untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian pada bab keempat menjelaskan bagaimana teknologi informasi meningkatkan kolaborasi dan akhirnya bab kelima menggambarkan bagaimana perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Amazon dan Netflix memanfaatkan teknologi informasi mencapai efisiensi biaya, peningkatan layanan pelanggan, dan mempercepat inovasi yang pada akhirnya memperkuat posisi mereka di pasar global. Teknologi informasi tidak hanya mendukung operasional bisnis, tapi juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.